semuanya, podcast M3 Jawa Timur, semangat pagi. Pagi. Wah, mungkin dari beberapa kalian pasti kaget. Kok tiba-tiba ada 2 orang di depan Alma ini? Ini siapa sih? Coba, monggo diperkenalkan kakak yang berkacamata dulu ya kan? Oke, selamat pagi ya berarti ya? Iya, Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Saya Nat. Sudah. Kakak Nat. Dan juga ini kakak? Kalau aku Kamila. Kakak Kamila. Kalau misal nih teman-teman di depan kaca bisa nggak sih menebak ini kakak Nat dan kakak Kamila ini sebenarnya ini apa ya? Apa peran kakak Nat dan kakak Kamila di industri digital, atau mungkin ternyata kita bisa mengorek-ngorek ilmu dari kakak? Boleh nih di-share ke teman-teman kak. Kakak Nat dulu deh ya, satu-satu ya. Saya sebenarnya ibu rumah tangga. Buka usaha catering. Nggak mungkin. Kalau mau tahu segera sekarang buka IG-nya Kak Nat. Bakalan wow, portofolionya banyak banget nih. Aduh. Monggo Kak. Iya, saya Nat. Pekerjaan sehari-hari. Udah kayak di interview apa? Kayak lagi di interogasi. Iya. Videographer. Tapi bukan konten kreator ya. Lebih ke filmmaking. Wow. Karena ini dimensinya agak berbeda dengan konten kreator. Gitu. Oh, oke. Nanti kita bahas itu ya Kak ya. Kalau Kakak Kamila? Oke, kalau aku saat ini baru banget selesai kuliah. Dan aku salah satu tim dari Mbak Nat. Mungkin aku manggilnya Mbak Nat ya, tapi Kakak Nat maaf akan beda. Oh iya, Mbak Nat aja biar lebih akrab. Piup. Nah, jadi aku salah satu tim dari timnya Mbak Nat dan juga konten kreator. Jadi mungkin tadi kalau Mbak Nat nyebutnya Mbak Nat videographer. Wah, berarti nanti mungkin kita sambil ngasih username IG di bawah ini ya biar pada ngecek ya. Kalau boleh tahu nih, karena kan mungkin kakak Nat, Mbak Nat dan kakak Kamila ini kan punya sama-sama di bidang video, tapi satunya konten kreator dan satunya film gitu kan ya. Gimana sih perjalanannya? Mulai dari mungkin kakak masih di tahap denial, ini beneran gak sih hobi aku yang bisa aku jadiin karir gitu? Boleh nih diceritain Kak. Kalau aku nggak ada denialnya sih. Oh, udah langsung yakin ya? Iya, dulu kan awalnya kenapa aku bisa di dunia ini? Ya karena orang tuaku melahirkanku ya sebenarnya. Enggak. Jadi podcast komedi. Ya maaf. Oke, serius. Motivasinya itu apa gitu? Nah, dari awal dulu itu awalnya dari SMA. SMA itu ada SMA mana Kak? SMA Negeri 1 Surabaya. Kompleks. Mana komplek. Terus waktu itu tahun 2007, kelihatan tua banget ya SMA tahun 2007. Jadi kita sekarang tahu ya. Akhirnya terungkap. Tahun Ternyata 2007, segitu. itu ada film namanya Catatan Akhir Sekolah. Itu dibintangin Ramon, Marcelino sama siapa gitu aku lupa, 3 orang. Oh sama Vino. Itu 3 orang anak SMA ini berencana mendokumentasikan semua kegiatan di sekolahnya dia untuk diputer di acaranya malam perpisahannya mereka waktu mereka kelas 3. Itu aku termotivasi dari itu awal pertama kenapa aku suka video. Gitu dan ya? akhirnya aku bikin itu di sekolahku. Oh iya? Betul. Masih SMA itu Kak? Masih SMA. Wow. SMA kelas 3 atau kelas 2 aku mulai nyicil. Jadi setiap momen, setiap event itu acara ujian praktek, ujian apa, aku bawa kamera. Dan itu bukan kameraku, kamera temanku. Karena aku dulu tidak sekaya itu. Jadi teman-temanku yang kaya raya itu aku manfaatkan. Aku pinjam. Kita rich ya. Iya. Aku pinjam kameranya. Waktu itu masih pakai Handycam mini mungkin DV, ya? masih pakai handycam sama kamera digital, kamera pocket itu. Jadi yang memorinya gede. umurnya kalau pakai handycam ya Kak. Iya. Terbongkar sudah usia ini. Oke. Gitu. Terus selama 1 tahun itu, selama kelas 3 itu aku rekam beberapa momen teman-teman SMA. Segala macam momen. Dan mencoba meratakan wajah-wajah yang harus masuk. Meskipun aku di kelas IPS, aku juga main ke kelas IPA buat nyuting beberapa kali segala macam. Dan itu aku edit, aku tayangin waktu pas wisudahan, bukan wisudahan ya waktu itu, lulusan SMA waktu itu. Ya waktu itu bukan jadi acara utama, cuman kayak sambil lalu diputer aja gitu aja sih.
itu udah oke, Merinding akhirnya gitu. Ya, terus habis itu masuk kuliah ilmu komunikasi UNER. Wow. Sayangnya perfilman yang aku pengen belum bener-bener bisa aku dapetin di jurusan itu. Justru di UKM sinematografi UNER. UKM itu terus semacam kayak ya ekskulnya sekolah di universitas lah, gitu. Di bawah naungan universitas aku masuk UKM film itu. Di situ ketemu senior, ketemu ini, diajakin produksi segala macam. Dari situ aku mulai bener-bener serius, gitu sih. Berarti yang di prodinya sendiri kakak waktu itu ambil ini apa? Nah, kalau di zaman dulu, dulu banget ya, Dulu banget dulu ya banget. ini berarti ya. Sebelum Masehi itu ilmu komunikasi UNER itu belum benar-benar jelas peminatannya. Kita sendiri yang harus jemput bola, bahkan ambil ibaratnya ambil apa ya, soft skill di luar. Pantes tadi masuk jurusan. UKM itu ya kak ya? Iya, benar. Kalau sekarang sudah benar-benar enak. Teman-teman adik-adik kelas yang suka media, ambil mata kuliah ini, media. Paketannya ini, suka jurnalis ini, suka PR, public relation kayak sini. Kalau dulu nggak ada, bahkan benar-benar sedikit porsi untuk yang menyukai dunia kreatif video visual ini sangat sedikit. Bener sih, bener-bener. Dan kebanyakan laki-laki ya kak ya, mungkin waktu itu. Lucunya waktu itu ada mata kuliah produksi audiovisual yang ngambil 11 orang cewek semua. Cewek semua. Karena mungkin laki-laki nggak mau ribet kali ya. Mungkin ya. Pengen cepet kelar gitu aja ya. Nah sementara saya nggak pengen cepet kelar kuliahnya. Kan masuknya susah ya di UNER tuh ya. Jadi sayang kalau cepet kelar. Kalau boleh tahu berapa lama nih? Ya 6 tahun. 2 tahun lagi bukannya di DO ya kalau nggak salah. Ya masih 2 tahun lah. Masih lama itu. Masih lama kak, masih jatuh. Temponya masih jauh. Iya. Kalau kak Kamila? Awal karir sebenarnya belum karir juga ya karena baru beres juga. Awal memutuskan untuk nyoba bikin konten itu awal-awal pandemi. Karena habis itu waktu itu selesai lulus SMA, terus habis itu alhamdulillahnya kan masuk SNM. Jadi kayak ada anak undangan ya kak ya. Ada waktu kosong sekitar 3 bulan kan. Terus kayak ya udah mulai nyicil konten di YouTube. Waktu itu kan apalagi pandemi jadi banyak orang yang bikin podcast dan sebagainya gitu. Itu pertama kali mulai bikin konten. Terus ya nggak tahu suka aja gitu bikin video, bikin skrip, terus ngedit dan sebagainya. Itu kayak ada kepuasan tersendiri. Itu dilakuin sendiri semua? Iya, wow. Kayaknya kalau content creator gitu. Wow, iya benar sih. Gak punya tim, gak punya duit. Mungkin yang terakhir itu dikecilin aja ya volumenya. Nah, terus habis itu udah berjalannya waktu, nggak sesering itu bikin konten, apalagi udah masuk kuliah. Terus di semester 3 dapat mata kuliah script writing. Oh, di mana kakak? Di ilmu komunikasi UNER juga. Oh, berarti sudah lebih maju ya kak ya? Ini tahun itu nggak ada. Nah, ini ada sedikit pembaruan. Jadi ada 3 peminatan. Sekarang ada peminatan media, korporat, jadi PR gitu, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi mungkin kalau di tahunnya Mbak Nat dulu belum ada paketan-paketannya tadi, sekarang udah lebih terarah gitu. Dari mata kuliah itu tadi bertemulah dengan Mbak Nat, terus mulailah akhirnya ikut project bareng dan jadi timnya Mbak Nat. Oh berarti Mbak Nat sendiri waktu itu sempat ke UNER ya? Itu dalam rangka main-main aja. Ya. Oh, mengisi kuliah mungkin? Iya, sekali 2 kali gitu. Oh berarti awalnya motivasinya kayak gitu, terus lama-lama akhirnya jadi terbiasa, terus akhirnya ikut kemana-mana sama Kak Nat? Alhamdulillahnya diamanahi Gak kemana-mana banget. Aku meng-hire orang, itu kan ya semuanya freelance ya, aku sendiri juga bisa dibilang freelance. Aku meng-hire orang itu, bikin tim itu sesuai dengan kondisi pekerjaannya apa dulu. Kalau pekerjaannya memang butuh yang scripted, butuh direct, butuh manajerial segala macam, mungkin aku bisa kontak Kamila. Tapi kalau misalkan yang kayak event 1 hari, 2 hari, 3 hari aku harus keluar kota, luar pulau, gak bisa aku bawa dia. Iya bener, sering banget loh Kak Nat nih ya. Tahu dari mana? Karena aku sempet scroll IG. Iya, aku stalker. Tapi gak follow, tapi stalking. Karena kalau nanti akan kita bahas nih, personal branding itu ternyata perlu nggak sih Kak gitu. Tapi yang paling gara-gara tadi ngebahas soal yang ada 11 anak itu ternyata perempuan semua. Apa sih Kak sebenarnya tantangan sendiri mungkin
Kakak dan Mbak Nat ini kan wanita, industri kreatif kan mungkin mobilitasnya tinggi kan, kesini kesana terus mungkin butuh ini itu. Mungkin dari Kakak Nat sendiri apa sih tantangan terbesar mungkin dan Kakak itu menghadapinya seperti apa? Siapa dulu? Kak Nat dulu. Iya. Kita listnya dari umur dulu aja ya. Oke. Waduh, gak ikut-ikut ya. Dipertegas sekali ya. Sebenarnya tantangan terbesar itu bukan dari gender sexuality sih kalau aku ya. Alhamdulillah lingkunganku, teman-temanku, mostly cowok-cowok itu sangat baik. Ibaratnya aku kayak Tuhan itu benar-benar yang bisa menseleksi, membantuku untuk menseleksi lingkunganku seperti apa gitu loh. Bahkan bapak-bapak yang udah tua-tua, bapak-bapak, mas-mas, bahkan adik kelas juga yang cowok-cowok itu, ya kita udah kayak saudara gitu loh, saling ngejaga, bener-bener yang aku juga tidak terlalu nggak mau diratukan, aku juga nggak mau dibeda-bedain. Kalau misalkan aku harus ngangkat, ya aku harus ngangkat bareng itu, nggak usah karena aku cewek, karena misalkan aku ngelit di tim ini, nggak perlu. Kalau misalkan memang tenaganya kurang, ya udah kita angkat-angkat bareng kayak gitu. Masalahnya bukan di sexuality itu, tapi masalahnya lebih ke menjadi Nat adalah susahnya ukuran badannya kecil mungkin ya. Kan petit gitu. Iya kan, doktrinnya kan kameramen tuh harus badannya harus postur badannya harus tinggi yang cukup gitu kan. Badan yang berisi gitu. Nah, aku dengan kondisi yang seperti ini nih kayak anak lagi main di TK gitu kan. Kayak apa ya, takutnya orang-orang itu menganggap aku ini bisa nggak sih anak ini kecil banget, bisa nggak sih ini kayak gitu. Kakak juga bawa tripod gitu Kak, kemana-mana? Iya. Nanti kita tampilin foto Kak Nat dengan tripodnya ya. Mobil juga bawa, tapi kan nyetir, nggak dibawa gini kan. Wow. Gitu sih. Jadi masalahnya bukan di situ, masalahnya orang-orang itu rata-rata asumsiku klien itu akan baru percaya, baru benar-benar ngerasa oh ya nih Nat bisa nih ketika di lapangan saya bawa kamera, saya syuting gitu. Lihat tapi kalau hasilnya gitu ya Kak? Iya, kalau masih meeting gini, pitching ide segala macam, masih tender itu siapa sih kamu? Masih ada itu beberapa. Itu pernah ada kayak kayak gitu Kak? Ada, masih ada. Wow. Kayak gitu. Berarti karena ini ya? Lebih ke iya, aku makanya ingin meninggikan badan tuh gimana ya? Katanya sih pas bulan purnama Kak, gini-gini. Iya sih. Oh, ini ada tipsnya. Oke, akan gue coba. Dicoba. Gantungan di pintu itu kan pas bulan purnama, terus ada suara serigala. Rumahku nggak ada pintunya lagi. Kalau Kak Kamila gimana? Kalau tantangan terbesar, aku sebenarnya setuju sama apa yang disampaikan Banat ya. Kalau misalnya kalau terkait gender, kayaknya dari apa yang sudah aku lalui dan gabung selama ini sama Mbak Nat dan tim juga, kayaknya bukan dari situ jadi tantangan terbesarnya. Karena jujur kan waktu aku masuk juga karena aku masih mahasiswa, aku ngerasa takut sih sebenarnya kayak sama om itu ya. Waduh, om yang mana nih? Nanti kita lihat portofolionya ya. Bisa nggak sih diterima, terus aku bisa nggak sih adaptasi dan sebagainya. Tapi setuju banget karena di situ aku merasa banget dirangkul. Jadi aku nggak ada pembeda terkait apapun di situ, meskipun aku juga masih baru banget. Terus habis itu istilahnya juga aku cewek dan sebagainya. Ternyata di situ nggak ada gap yang seperti itu, nggak ada menurutku. Justru kalau dari aku sendiri tantangannya lebih ke karena aku waktu itu juga lagi kuliah, jadi gimana manage waktu. Terus habis itu ya karena juga ada dua hal yang memiliki porsi penting dalam hidupku saat itu, dimana aku juga harus tanggung jawab waktu sama Mbak Nat, karena sejujurnya itu pertama kalinya aku terjun di lapangan yang kerja yang beneran, jadi ngerasain oh kayak gini kesehariannya. Terus Mbak Nat tadi bilang kalau misal gak ada yang ngangkat ya kita angkat, dan itu menurutku hal yang fine aja gitu-gitu. Nah terus mungkin PR-nya ya harus ngatur waktu antara kuliah dan ini, tapi aku sejauh ini selama bisa kontrol dan ngerti prioritasnya yang mana sih? Oh gitu ya, dia berarti lebih disayang sekarang sama teman-temanku yang mas-mas bapak itu daripada aku. Mungkin karena mau ngangkat bareng itu tadi kali Kak. Iya, jadi kayak lebih diperhatikan gitu. Kan postur tubuh aku ini ya memang ya seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan aku mau bahas di Kak Kamila dulu,
tadi kan Kak Kamila bilang kalau misalkan harus memprioritaskan ini itu, apalagi udah fresh graduate ya ini ya. Alhamdulillah, insya Allah tinggal sudah. Waduh, kita mau tahu sih gimana kakak ini, kan waktu itu mungkin pas kuliah juga pasti mikirin pengantar ilmu komunikasi, ini itu semiotika ya kan Kak? Mbaknya dari komunikasi juga. Dulu sama kayak Kak Nat. Oh, pantesan kok langsung nyambung. Jadi aku pengen tahu gimana kakak buat mendapatkan ide-ide kreatif itu. Oke. Soalnya kan konten kreator tuh kan pasti, aduh takutnya nanti ini ATM-nya dari konten ini nih, kayak ini gimana gitu loh. Gitu. Kalau aku sih sebenarnya kayaknya kuncinya itu kayak jadi diri kita sendiri, karena dan semua itu perlu riset kan kalau menurut kayak Kak. Jadi sebanyak konten yang kita lihat itu akan secara tidak langsung otak kita nyerap ide konten itu tadi. Dan kuncinya karena sekarang kayak bisa dibilang banyak ATM dan sebagainya, itu gimana kita bisa jadi diri sendiri dalam kontennya kita. Karena orang tuh bisa ngerasa kok ini mana yang dibuat-buat, mana yang enggak gitu. Itu pun dalam ide-ide kreatif itu biasanya muncul dari hal-hal yang sederhana. Aku belajar banyak dari Mbak Nat. Kayak sesepuh gitu ya, akhirnya kesannya Mbak Nat, maaf ya Mbak. Cuman ada satu aku ilmu kayak nggak bisa. Satu ilmu yang nggak ngerti. ATM itu maksudnya ATM apa ya? Amati, Tiru, modifikasi. Oh, maaf. Oh beda ini. Maafkan Aku mikirnya- Johnson. Ya ATM money gitu. Oh udah gitu. Kepalanya Kak Nat sekarang udah money. Apa amati, Tiru, tiru. modifikasi. Oke. Nah, aku tuh belajar banyak dari Mbak Nat kalau hal-hal sederhana itu selama kita bisa tahu kliknya itu pasti bisa jadi hal yang menarik. Itu salah satu tugas scriptwritingku juga kayak gitu. Jadi aku ngebahas tentang gimana riwehnya ibu-ibu kalau mau berangkat kondangan. Sesederhana itu ternyata. Tapi kan kamu belum ibu-ibu, gimana tuh cara memposisikan karena itu? aku melihat mamaku. Oh gitu. Dan Kadang kan itu kelimpahan yang bikin mamaku, ini iya, kan. Itu kan hal sederhana ya di sekitarku banget. Tapi itu bisa jadi ide kreatif gitu sih. Wah, abis ini kita anu deh. Tolong dong, akunya Kak Kamila. Gak ada foto mamaku kok. Kalau Kak Nat nih, mungkin Kak Nat lebih kompleks ya Kak ya. Gimana Kakak DOP, apalagi DOP itu kan mungkin Kakak harus sering-sering ngelihat kayak apa sih yang waktu itu yang teng teng tuh apa sih yang di Waduh. TikTok itu loh. Waduh. Apa sih Kak yang ada tren yang mana dia itu dia kayaknya Wes Anderson atau apa ya? Oh, Nah, saya. kayak gitu tuh loh Kak, Iya, iya. gimana Kakak mensiasati itu, mencari inspirasi. Nah itu kasihan Wes Anderson tuh filmmaker yang jadi korban TikTok jadinya. Pertanyaannya apa tadi? Gimana Kakak Iya, iya, mencari? Gara-gara Wes Anderson nih. Aku lebih sering buat menambah referensi itu lebih sering melihat video-video, melihat film pendek, film panjang, melihat melihat konten kreator juga sebenarnya. Berarti Kan kita diserap mau ya nggak mau. ilmunya ya? Mau nggak mau, tapi nggak dari ilmu dia sih. Saya yang menyerap gitu. Mau nggak mau kan kita juga harus ngikutin perkembangan zaman sekarang Iya, kan. bener. Tuh, kalau misalkan memang lagi booming di era-era sekarang, belajarnya dari sini. Tapi memang aku memperbanyak melihat visual buat referensi. Karena misalkan kita butuh satu set lokasi, butuh syuting adegan ini supaya nggak monoton. Oh, ada kok angle lain yang bisa diambil. Itu bisa referensinya dari video-video lain, film-film lain kayak gitu. Oke. Kalau mungkin kayak grading itu Kakak coba-coba atau ini bagus nih gitu? Kalau grading secara teknikal aku nggak jago-jago banget. Jadi di timku itu ada editor sama coloris itu orang yang berbeda. Oh iya? Editor sama coloris orang yang berbeda. Nah aku masih di tahap editor. Kalau aku ada Wah, editorku baru lagi, tahu, ada Kak. coloris lagi. Gitu ya. Kalau grading aku hanya sebatas selera. Oh aku pengen yang project film ini gradingnya seperti ini, pengen ini. Berarti nanti antisipasinya di lokasi syuting, lightingnya pakai ini, lensanya ini segala macam harus seperti ini kayak gitu. Nah itu akan menyelamatkan di grading. Oh berarti yang itu Kak Nat itu semua yang kayak maunya kayak gini. Mood board segala macam. Kalau untuk yang film project yang ibu itu bagus banget loh Kak. Ibu? Yang ibu apa? Ini aku juga Yang ada di meja makan apa ya Kak ya? Berkat Bapak. Berkat Bapak. Oh, Kenapa jadi nyasar ke ibu ya? Gara-gara ibu Berkat rumah ibu. tangga nih. ganti namanya. Iya, yang Itu berkat juga Bapak. Kakak semuanya. Iya, berkat Bapak itu jadi karena gini, awalnya aku bikin film dulu waktu zaman kuliah itu kan idealis banget ya, karena memang untuk ngasih makan egoku, passionku gitu kan. Cuman sekarang Little Nut. bikin film itu karena kebutuhan ekonomi ya. Jadi
bikin film itu karena ada pesanan, ada orderan. Mana saya butuh bikin film nih buat project ini, kayak gini. Butuh bikin film buat project ini kayak gini. Tolong buatkan skrip, konsep segala macam. Saya terima beres, ibaratnya gitu. Singkat ceritanya gitu. Tapi sebenarnya dalam proses mereka juga ngikutin. Mereka juga QC juga ngikutin, ikutan casting segala macam kayak gitu. Siap. Berarti secara nggak langsung sebenarnya itu another Kak Nat gitu ya orang-orang yang lain? Atau karena keseringan bersama, keseringan tukar ide gitu Kak? Enggak juga. Itu lebih ke klien sih mereka. Dan aku meminta mereka untuk terlibat langsung, ikut langsung supaya tahu prosesnya bagaimana. Takutnya ketika film sudah jadi nih, ketika sudah di plating nih film nih, terus dia ngincipin kok gini filmnya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Aku pengennya klien itu juga ikutin proses dari casting, cari talent, dari pematangan skrip, dari adegan, survei lokasi. Pengennya mereka ikut. Jadi misalkan ada yang nggak cocok langsung di saat itu juga, gitu. Bukan direvisi ketika sudah matang, gitu. Itu akan susah. Iya. Ini juga tips buat orang-orang yang mungkin mau mencoba ini ya Kak ya. Karena sekarang kan semakin kesini kayaknya sudah mulai banyak yang pengen industri film, PH gitu banyak banget, apalagi lulusan Ilkom gitu kan, ya kan Kak? Banyak. Setuju. Gimana sih, maksudnya kalau misalkan aku tuh bingungnya gini loh Kak, gimana mungkin Kak Kamila juga, dia kan seorang konten kreator nih, kita bisa lihat IG-nya dia di sini. Gimana cara kakak menyeimbangkan itu semua? Gimana cara kakak bikin kalau misal identitiku tuh seperti ini skrip yang aku tulis itu biasanya kayak gini, sama kakak memang harus kayak tadi kata Kak Nat, kebutuhan ekonomi. Jadi kan kayak gitu tuh kan mungkin kan ada perbedaan sendiri, gimana yang ini genre-nya kita gitu. Mungkin bisa dijawab yang sudah mementingkan kebutuhan ekonomi terlebih dahulu ya. Kayaknya Kamu nggak butuh ekonomi ya? Idealis ini masih idealis. Karena Iya. ini kadang coba nih dingin banget. Biar Takut nih. Gak apa-apa. Asik. Kirain takut dilihat Pak dosen. Maaf Pak dosen. Apa nih pertanyaannya? Gimana cara kakak menyeimbangkan Oh. itu semua? Kan Sama tadi kata klien. kakak idealis. Tadi aku pelajarin, aku diskusiin sama Kamila juga di parkiran tadi ya. Ini apa? Identitas unik itu kayak gimana? Emang aku identitasku unik ya? unik. Kalau kita lihat Unik portofnya apa ya? kakak, kalau aku lihat portofnya kakak ya, kakak itu masih apa ya? Aku kalau ngeliat ini tuh Kak Nat. Mungkin kalau misalkan aku lihat yang lain anak videografer yang lain, mungkin ada salah satu yang juga mutualnya Kak Nat yang juga aku juga nge-follow. Beda sekali. Nah, Personal Kalau gitu branding apa? dia. Kita jadi Oke, contoh ya. Apa Kok kalau jadi gitu? aku ya yang di Soalnya podcast aku ini? sendiri pun tidak bisa mengidentifikasi diriku sendiri. Aku cuman ya manusia hidup, bangun tidur, makan, ya gitu aja. Gak, kalau aku tuh yang ini loh Kak. Gimana Kak Nat itu, ini tuh karya aku, ini aku. Kayak gitu. Ya, Karena kan contohnya, pasti bedanya, Kak gimana ya ngomongnya apa ya. yang bisa Karena Mbak Alma lihat deng dari pusing. identitas unikku gitu. Kalau identitas unik menurut aku ya, identitasnya Aku Kak Nat sekali ya. ngecek pasar juga. Oh gitu. Kak Nat ini kayaknya pilih-pilih ini ya, klien ya. Karena sebenarnya kalau aku lihat kayaknya mirip-mirip semua. Kalau Kayaknya nggak cocok, nggak mau Kak Nat ambil deh. gini, pilih-pilih klien banget sih enggak, tapi nggak tahu itu kayak udah seleksi alam gitu loh. Bahwa yang mencariku adalah klien yang tipe seperti ini. Ketika nanti klien yang tipe mungkin nggak terlalu cocok, pakai sekali habis itu nggak lanjut lagi, dan aku sendiri pun nggak nyaman sama dia. Misalkan Mungkin kayak ini gitu. jawabannya. Misalkan kayak Semua gitu. adalah semesta. Terus ini juga kan bisa satu klien itu jaringannya banyak ya, Iya, tahu dari sini, tahu benar, dari sini, tahu dari sini. Nah, itu mungkin ya mereka satu circle, terus akhirnya pakai aku juga, mungkin ada yang kayak gitu juga. Tapi kalau pilih-pilih banget enggak, tapi aku sendiri sebagai pelaku seni, aku berhak memilih aku bikin seni apa. Dan itu ngefek ke klien mana yang akhirnya datang ke aku. Benar-benar. Gitu. Berarti kakak secara nggak langsung juga membentuk personal branding nggak kalau di digital? Secara nggak langsung iya, tapi secara sengaja aku menciptakan diriku seperti ini aku nggak pernah. Wah. Karena aku tidak pandai membuat branding, promo, marketing, apa segala macam sales, aku nggak Setuju. jago Soalnya banget. waktu itu ada Nat, This Is Me volume 1. Volume 2-nya nggak lanjut. Setahun kemudian. Apalagi volume 3-nya ini gimana ini? Maksudnya- Volume 2-nya setahun kemudian. setahun kemudian. Ya, itu lagi nggak malas aja, lagi nganggur. Lagi editan sudah selesai, nggak ada panggilan gitu ya. Jadi Volume 3-nya masih ini OTW. Mungkin tahun ini ya Kak ya. insya Allah.
Iya ya, setahun kemudian itu persis. Iya, padahal kita sendiri sadar loh seberapa penting peran sosial, personal branding gitu kan Kak. Iya, iya. Terus aku juga menemukan Kak Nat juga dari IG gitu loh. Dan aku tahu, ini cakep nih. Tapi kalau Kak Kamila, mungkin Kak Kamila kan waktu itu masih ke Gen Z-an ya. Mungkin masih belum ini. Kakak Kamila sendiri gimana sih pentingnya personal branding sebagai content creator? Apalagi kan banyak kan kompetitornya. Pasarnya gimana caranya Kakak menentukan pasarnya Kakak itu? Oke. Mungkin ini jawaban anak-anak yang belum terlalu memikirkan ekonomisnya ya. Kak Nat lagi yang kena. Sejauh ini sebenarnya aku tuh cocok dan bisa sama Mbak Nat karena sevisi dan memiliki pemahaman yang sama. Jujur aku nggak bisa banget terlalu bohong tentang diriku. Ya, jadi kalau disuruh bikin personal branding yang jauh dari aku juga nggak bisa. Jadi sebenarnya awalnya aku bukan tipikal orang yang suka upload di Instagram terkait hal-hal yang kayak habis di sini, project ini, project itu, yang kayak gitu-gitu. Jadi cuman upload foto pribadiku aja. Terus sering berjalannya waktu, dapat mata kuliah di Ilkom juga. Terus ada mata kuliah public speaking yang mengharuskan kita untuk bikin konten dan sebagainya. Bener. Mulai dari situ akhirnya mulai nyala lah Instagramku waktu itu. Menyala ya? Iya, dan itu sempat ada konten yang sampai 73.000 atau berapa viewers naik. Wah. Dan itu nanti kita tampilkan ya di sini ya. Dan itu gas gitu. Jadi emang yang ngebentuk aku mau nggak mau harus punya personal branding ya dari perkuliahan yang aku lakukan. Dari Ilkom yang kata Kak Nat waktu itu. Dari situ mulai akhirnya kebentuk dan di situ mulai masuk endorse dan sebagainya itu. Wah, udah rame Kak ya. Keren. Itu, tapi keren banget loh, maksudnya kayak enggak. Wah, gini katanya nggak kebutuhan ekonomi ya. Enggak, tapi ya itu aku belum yang kayak aku harus bentuk seperti ini agar aku dapat market yang seperti ini. Aku cuman ya udah reading the wave aja ya. Kayak gitu. Keren. Baik di Instagram, terus habis itu di TikTok maupun di YouTube. Soalnya ada yang bilang kayak kenapa nggak bikin konten yang viral-viral aja biar cepet naik. Aku lebih mementingkan kualitas di atas kuantitas sih. Wih, kok jadi aku yang bangga banget ya. Ini sih Ilkom Uner bangga banget nih. Monggo nih berapa deh kan? Ini berapa ini ditulis di sini. Berarti kalau kayak gitu pernah stuck ide atau mungkin kayak bowes gitu. Pernah nggak sih Kak? Pasti pernah stuck ide dan sebagainya. Kalau dibikin desain kan ada art block ya. Dan bikin konten pun menurutku ada posisi kita lagi pusing banget. Biasanya aku rehat dan menjauh puasa sosial media biasanya. Karena Gen Z masalahnya healing. Iya benar. Dikit-dikit healing ya. Aku nggak healing kok. Aku lebih memilih untuk puasa sosmed itu benar-benar sosial media, terus yaudah me time aja, terus menjalani kehidupan real life ya. Seperti itu. Biasanya dari situ justru hal-hal yang nggak kepikir, ngelihat jalanan dan sebagainya, muncul ide-ide yang di luar apa yang aku pusingin itu tadi, gitu sih. Sama di kursi Indomaret nggak? Minum kopi beda. Iya. Sayangnya aku nggak bisa kopi. Aslam, tim Aslam. Just juice lah. Just juice tua banget ya. Ya ampun, Kak, kita udah menahan loh Kak. Kita udah menahan buat nggak ngomong kayak gitu. Refleks itu lawas-lawas ya. Kalau Mbak Nat sendiri, pasti kan pernah kan? Sembuh. Pernah. Kalau kata seniornya itu gimana ya cara menghadapinya? Salah satu contohnya abis produksi film Berkat Bapak itu, ya alhamdulillah menang ya filmnya. Alhamdulillah. Itu bener-bener yang ada project lagi tuh kayak, aduh apa nih ya? Udah kosong nih, udah berasap, udah ini harus ya? dicas lagi. Abis ya Kak ya? Iya udah bener-bener yang berasap, yang harus diisi lagi, harus diistirahatkan dulu, abis itu dipupuk lagi, diisi lagi, butuh waktu. Aku tidak sekreatif itu. Nggak sekreatif orang-orang yang bekerja di broadcast di industri TV yang tiap hari bikin skrip baru, bikin ini kayak lapor Pak gitu kan harus skripnya baru terus ya tiap hari. Itu tontonan kesukaanku. Jadi masuk aku butuh kelihatan umurnya aku ya. Jadi itu aku butuh ngademin psikis dan mental dan otak, baru habis itu aku nonton lagi video lagi, nonton film lagi. Itu sih lebih ke situ. Oh berarti mungkin ada sisi rehatnya itu ya? Iya pasti. Sebagai tenaga seni profesional kan juga sebaiknya kita menampilkan yang terbaik dari kita kan, versi terbaik dari kita. Jangan sampai kelemahan kita itu bikin klien itu jadi ragu nih.
di lapangan dia sakit-sakitan gini bisa nggak sih sebenarnya, ntar hasilku jelek lagi, videoku jelek lagi, filmku jelek kayak gitu. Cuman kemarin itu satu momen syuting video klip sama teman-teman anak SLB Wah. di Trenggalek, lokasinya itu deket sama pasar malam. Amin sebelumnya kita baru datang saya Surabaya, aku nyetir sama teman-teman ke terlalu hebring gitu. Wah ada telur gulung, ada ini. Jajanlah kita. Sebenarnya aku udah tahu kelemahanku adalah minyak. Dan ketika aku kena minyak, akhirnya batuk, demam segala macam itu pasti terjadi. Besoknya beneran kejadian. Jadi ya penyakit remeh-temeh itu, penyakitnya bocil itu Hello jadi again. iya, jadi kayak wah ini mengganggu sekali ya gitu. Aku udah berusaha untuk tidak menapalkan itu, tapi yang muka aku udah pucet, mungkin orang-orang menyadari itu segala macam dan dia juga, dan beberapa kali nggak tahu dia atau teman-temanku minta teh tawar panas kan malu ya. Yang lain dikasih kopi, dikasih es apa, aku teh tawar panas, Kan teh jadi tawar kelihatan panas umurnya. gitu kan. Iya. Jadi itu yang gini nggak aku banget deh. Ya untungnya alhamdulillah hasilnya oke gitu. Alhamdulillah tetap bisa terjaga gitu. Aku kayaknya sempat lihat sih itu Kak. Yang di deket ini nggak sih? Ada playgroundnya itu nggak sih? Bukan. Oh beda-beda. Oh, beda. Itu yang terbaru, yang baru Mbak Nat tadi upload. Oh banyak sekali itu, ya. Oh yang pesan aku upload tuh 2022. Oh Itu iya anak Kak. SLB yang lain. Oh wow. Banyak sekali Kakak. Keren banget. Iya. Mungkin bagi orang-orang Aku udah yang tua, mau jadi banyak. Buset, Aku ini udah kayak menahan Edison loh, banget iya. ya ini ya. Udah tua. Oh ini umur Enggak, segini. aku ngomong gitu satu sisi juga pengen membanggakan diriku bahwa aku masih awet muda kayak gini loh. Iya benar-benar. Ini semuanya seangkatan, seumuran. Oke, saya yang paling boros di sini ya. Kalau begitu nih, mungkin Kak Nat sekarang umur berapa? 40 berapa? 63. Ada nggak sih mungkin petuah untuk Little Nat? 10 tahun yang lalu the boleh. next Nat atau Nat yang dulu nih? Nat yang dulu. Kan pasti kan Nat yang dulu tidak tahu Nat sekarang menjadi seperti apa. Oh aku tahu. Gemukin badanmu Nat dari dulu. Berarti makan gorengan dong. Nggak harus, pokoknya gemukin badan lah. Karena capek nanggepin orang-orang yang ngomong, Banat kenapa kurus, Banat nggak makan. Emang ya?" ada Oh banyak. body shaming itu Kak. Makanya orang Tonjok kurus juga, aja orang, udah. orang jangan ibu-ibu masalahnya. Nggak berani aku nonjok. Suaminya serem. Oh. Gitu, jadi iya. aku tuh selalu dipikirnya nggak pernah makan, nggak pernah tidur. Padahal aku bangunnya jam 9. Jam 5 sholat Tapi subuh, tidurnya jam 9. tidurnya jam berapa? Jam 2? Tidurnya normal, jam 12, jam 1. Oh iya, tak, Kak? Gitu ya. Aku, mungkin aku ini bangun itu bawaan. by request. Kalau misalkan ada syuting Keren harus subuh ya. banget, jam 2 pagi aku harus syuting. Bangun. Jam 3 pagi bangun. Kalau nggak ada syuting ya jam 8, jam 9 baru bangun. Tuh, itu pun jam 9 bangun ya, dari kamar pindah ke kursi tidur lagi. Oh, bisa ya? Bisa banget. Dan aku makanku banyak. Beneran. Berarti metabolisme Kakak di umur 63 ini masih bagus. Iya, betul. Masih bagus ya. Betul. Tuh, makanya kalau pesen buat Nat yang dulu, ya gemukin badanmu lah Nat. Kalau Capek. Kakak Oh, sekarang masih umur berapa? sekarang masih umur 20 mungkin? Oh, Dua berapa ya? 24? Enggak. 240. 21 berarti Little Cam. 11 tahun. Duh. Aduh, Ya ampun, masih 21 Kak Nat. masih SMP ya? SD. Apa ya? Jangan masuk Ilkom gitu. Waduh. Contohnya. Enggak sih. Kalau ini kurusin gemukin badan, ini kurusin badan. Oh, enggak. Enggak, Dulu aku enggak. kurus ke Mbak. Apa ya? Lebih rajin beribadah. Mungkin ya. Aku jadi orang yang Islami ya. Nggak apa-apa tuh. Iya. Oh mungkin yang tadi loh Kak, obrolan tadi siapa tahu suaminya. Oh, iya. Ada Amin. lagi ini bahasan apa lagi? Amin. Itu mungkin ya. Ya karena itu kunci sih menurutku Mbak. Ah, sampai benar-benar. sekarang. Dan sampai sejauh apa? Tetap jangan lupa sholat. Tapi aku setuju sih, karena dari tadi bahasannya kakak-kakak dua ini itu soal semesta yang sudah menjaga kalian, atau mungkin hukum alam yang sudah melindungi kalian. Mungkin salah satunya adalah
ibadah dan doa ibu. Betul. Wow, betul. Benar. Setuju. Iya Orang tua aku itu sangat mendukung ya, meskipun Nah, aku yang restu ya Kak, restu iya, juga ya. kerjaannya yang jarang pulang, terus dari kuliah udah kumpul sama teman-teman SMA, bawa pulang cowok ke rumah gitu. Bawa pulang cowok ke rumah tuh dalam Iya. konteks kita ngedit ya. RT Kita syuting, gitu. ngedit itu udah sering. Bahkan ibuku tuh bangunin rumahnya ibuku di atas tuh lantai 2-nya dibuat base campku sama teman-teman cowokku itu beneran. Di NTV lah apa segala macam. Wah, Teman-teman didukung. cowokku ngedit di rumah, dipanggil turun itu bukan aku, dipanggil teman-temanku. Ayo makan. Anaknya nggak dipanggil apa. Tiba-tiba dipanggilin tuh anak teman-temanku kayak gitu. Itu sih. Terus kayak orang tua aku juga selalu bilang dia nggak pernah berhenti sholat tahajud tiap malam dan doain aku. Wah, Jadi untuk apa ibu-ibu yang di luar sana. aku rasakan sekarang, aku dapat sekarang 99% tuh ibuku sama ayahku. 1%-nya baru aku. Terakhir, pertanyaan cepat, film favorit? Film favorit Langsung. apa ya? Tuh, Pak, gak. Ih, gimana ini? Kreatif director ini. Terlalu Nggak punya. banyak. Ya mungkin. Iya, banyak. Yang akan Banyak direkomendasikan banget. ke teman-teman. 3 film favorit. Malah makin nambah. Aduh, nama lagi. Ding 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 ding. Apa ya? Kakak dulu deh, biarkan. Mungkin kan dengan metabolisme 63 tahun tuh agak susah. Buset. Kalau yang terbaru kayaknya Budi Pekerti itu menarik. Oh, itu bagus. Ditonton. Itu masuk listku juga. Iya. Lanjut 3 kan kita nambahin berarti. Kalau aku Budi Pekerti, autobiografi, sama jatuh cinta seperti di film-film. Ah, Kalau itu Indonesia. cakep banget. Gitu. Kakak. Udah 3 kan? Ini kan 2 person yang Film berbeda. India kemarin loh, Mil. Apa rasasan? Cina. Kalau selain itu kayaknya yang nancep di otakku ada Ganjil Genap. Itu agak underestimate tapi menurutku Oh iya, aku juga menarik nggak pernah dari dari sisi penceritaannya. Dan apa sih filmnya namanya? Yang Jogja itu yang Mbak Nat puterin. Aduh, namanya lupa. Oh, ini Tilik. Tilik. Oh, Tilik bagus. Ya, aku suka banget penceritaannya. Tapi itu film pendek kan, Kak? Film pendek. Oke. Wah, sepertinya otakku berbicara, berdiskusi dengan orang-orang yang mantep banget di industri kreatif ini. Sudah sedikit berasap. Aku juga berasap. Nanti ada Berasap nih. lanjutannya ya. Tolong. Ting. Terima kasih ya untuk Kak Nat dan Kak Kamila yang udah sharing-sharing ke teman-teman. Mungkin juga yang pengen banget mau menentukan arah. Aku kayaknya suka banget nih bikin video-video. Nggak salah kan Kak bercita-cita untuk jadi videographer mungkin. Karena mungkin bagi kita semua, Little Us itu pasti mikir kalau itu terlalu jauh untuk digapai. Karena itu mungkin pekerjaan yang butuh otak dan juga art yang nggak akan pernah habisnya. Terima kasih untuk Kak Nat dan Kak Kamila. Terima kasih juga buat teman-teman podcast M3 Jawa Timur yang udah nonton. See you in the next video. Dadah. Bye.